Pembahasan ini kita mulai dengan kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Perbatasan wilayah Indonesia dengan negara-negara lain seringkali menimbulkan kesalahpahaman yang berakhir dengan konflik, meski pada akhirnya selalu dapat diselesaikan dengan cara damai. Karena itu, batas wilayah negara telah diatur berdasarkan Regulasi Undang-Undang tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 adalah salah satu unsur negara yang merupakan salah satu wilayah daratan, perairan, pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Wilayah perbatasan dengan demikian memiliki arti yang sangat vital dan strategis, baik itu dilihat dari sudut pandang perbatasan kabupaten atau kota dalam satu wilayah provinsi atau perbatasan kabupaten atau kota antar provinsi. Mengacu pada Pasal 2 Ayat 1 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012, hal ini karena menyangkut pertahanan dan keamanan suatu negara, sosial, ekonomi, dan budaya, sehingga untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, perlu memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Dikenal dengan sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan luas 2/3 wilayahnya adalah lautan. Dari pulau-pulau itu, terdapat sejumlah pulau terluar yang wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, Indonesia dan Malaysia. Karena itulah, sengketa batas wilayah sering terjadi, terutama yang paling intensif antara Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini seringkali berurusan dalam kasus sengketa wilayah, meski selalu berakhir damai. Di antara kasus sengketa wilayah yang menyedot perhatian publik adalah Blok Ambalat, yang terjadi sejak 1969. Tanggal 20 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian, pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979, secara sepihak Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Akibat yang ditimbulkan, Malaysia memperoleh protes tidak hanya oleh Indonesia, tetapi juga oleh negara-negara lainnya seperti Inggris, Thailand, Cina, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik dan sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi negara Indonesia dan juga negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut. Apa motif Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu saja karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia menurut hukum internasional UNCLOS United Nations Convention Law of the Sea tahun 1982 yang diyakini oleh Indonesia seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia KD Sri Melaka pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia KD Jaya Sakti 6005 KM Wahyu kedua KM Irwan di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan bahwa blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah atau konsensi perminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas, Carigali, dan Shell. Padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukan di darat, laut maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, 2008 ada 104 kali pelanggaran, tahun 2010
ada 25 kali pelanggaran, tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, dan tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Bagaimana sih cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai? Kita akan membahas tentang cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. Pembahasan tema ini akan mengantarkan kita mengetahui secara utuh terhadap sengketa batas wilayah, termasuk kasus Blok Ambalat, yang cara penyelesaiannya menggunakan cara-cara damai, sebagaimana menjadi aturan internasional. Penyelesaian secara damai dalam sengketa antar negara merupakan langkah ideal daripada menempuh cara-cara kekerasan atau gencatan senjata. Upaya damai ini mutlak dilakukan sebelum mengarah pada konflik yang lebih besar berupa kontak senjata. Dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mewajibkan kepada setiap anggota negara yang bergabung di dalamnya maupun kepada negara-negara yang memang memilih tidak bergabung ke dalam PBB agar dalam penyelesaian sengketa internasional dilakukan secara damai, sehingga tidak mengganggu keamanan dan keharmonisan. Adapun langkah-langkah penyelesaian damai itu dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut. 1. Negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. Perbedaan persepsi yang terjadi antara kedua belah pihak akan memperoleh jalan keluar dan memungkinkan mudah untuk dipecahkan. Namun demikian, jika salah satu pihak menolak cara negosiasi ini, akan mengalami jalan buntu. 2. Mediasi dan jasa-jasa baik. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good office. Pihak ketiga yang menjadi mediator tentu dipersepsikan oleh kedua belah pihak sebagai orang yang secara aktif terlibat dalam usaha-usaha mencari solusi yang tepat agar memperoleh kesepakatan antar pihak-pihak yang bersengketa. Mediasi bisa terlaksana jika pihak yang bersengketa bersepakat dalam pencarian solusi perlu melibatkan pihak ketiga dan menerima syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pihak yang bersengketa. 3. Konsiliasi. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu oleh perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak pada salah satu yang bersengketa. Kedua, suatu metode penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara menyerahkan kepada sebuah komite untuk membuat semacam laporan investigasi dan membuat usul penyelesaian kepada pihak yang bertikai. 4. Penyelidikan. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi pada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional perlu metode yang disebutnya sebagai pencarian fakta atau fact-finding. Metode ini meniscayakan penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Dalam pasal 1 Piagam PBB yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antar negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan. Berdasarkan keterangan bab 5, Dewan Keamanan diberi kewenangan untuk melakukan upaya-upaya terkait penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat. Sengketa batas wilayah kasus Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia merefleksikan tentang bagaimana cara menyelesaikan konflik ini. Jika mengacu pada aturan hukum internasional dan mempertimbangkan kedekatan kedua negara tersebut, upaya penyelesaian dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam
kurun waktu tertentu. Langkah ini sebagai tindak lanjut jika cara yang pertama gagal sehingga diperlukan cooling down antara kedua belah pihak. Pada tahap ini, blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak. Pola ini pernah dijalankan Indonesia Australia dalam mengelola celah timur. Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional. Melalui High Council, sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini, sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain, seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dalam penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke Mahkamah Internasional. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan lepasnya Pulau Sipadan dan Likitan. Namun, dalam kasus Blok Ambalat, juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta lain yang valid atau kuat, tentu tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal yang ada di UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah.